Halo teman-teman YouTube, selamat datang di video terbaru dari channel Wijaya. Mulai dari hari pertama perilisan Apple Watch Ultra, produsen smartwatch mulai membuat sesuatu yang sangat terinspirasi dari Apple Watch Ultra, teman-teman YouTube. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah smartwatch yang mirip dan terinspirasi dari Apple Watch Ultra, namun dengan budget yang sungguh-sungguh minimalis, teman-teman YouTube. Hemat di kantong dan juga gengsi tetap mentereng, punya 150 ribuan, teman-teman YouTube. Lalu apa yang ditawarkan dari smartwatch 150 ribuan mirip Apple Watch Ultra? Inilah unboxing dan hands-on Z69 Ultra yang 49 mm dengan titanium case. Check it out. Oke, jadi tampilan boxnya seperti ini ya. Sangat menggambarkan sekali bahwa tampilan dari produknya mirip dengan Apple Watch Ultra. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya yang nanti kita akan periksa ya, apakah gimmicks atau tidak. Ada NFC, kemudian kompas, pressure ya, kemudian game dan Alipay. Kita akan dikoneksi menggunakan AirDavid ya, teman-teman YouTube. Kemudian di bagian samping ya ada berbagai fiturnya lagi, yaitu tracking run ya, pad of particle, apa ini, dial, water, sleep, monitoring ya, dan temperatur. Oke, baik, di sini ada pilihan warnanya di box belakangnya dan berbagai fungsi-fungsinya, teman-teman YouTube. Baiklah, langsung saja kita unboxing ya. Apa saja kelengkapan dalam boxnya. Nanti untuk link pembelian akan saya sertakan di deskripsi, teman-teman YouTube. Saya beli yang warna oranye, teman-teman YouTube. Nah, ini dalam paket pembeliannya tentunya akan ada buku panduan. Ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina, teman-teman YouTube. Bahasa Inggris dan bahasa Cina kita kesampingkan. Kemudian ada chargernya ya, yang magnetik. Ini tentunya berarti wireless ya, teman-teman YouTube. Wireless charging, dan kita lihat di spek produknya berapa lama pengecasannya ya, teman-teman YouTube. Biasanya kalau wireless kan agak lama ya. Kalau wireless biasanya agak lama. Kita lihat di sini 150 menit, teman-teman YouTube. 150 menit. Jadi 2 jam setengah. Cukup lama ya. Apakah nanti terbukti 2 jam setengah pengecasannya nanti di produk review ya, teman-teman YouTube. Dan kita mendapatkan 2 buah strap. Yang pertama strap kain seperti ini, agak lentur ya, tapi nggak terlalu yang lentur banget. Kemudian ini model strapnya sama seperti tentunya apa namanya, inspirasinya dari Apple Watch Ultra ya. Seperti inilah penampakannya dari strapnya. Ini bahannya tipis dan materialnya pun cukup ya, tidak cukup baik tapi cukup saja. Oke, selanjutnya dapat juga strap yang rubber seperti ini. Ini cukup bagus, ini lembut ya, tebal, dan walaupun harganya hanya 150 tapi 150 ribuan, tapi kita mendapatkan 2 buah strap. Nanti kita akan coba pasangkan ya, apakah mudah atau sulit. Dan inilah intinya adalah smartwatchnya yang 49 mm nih, teman-teman YouTube. Ini sangat terinspirasi dari Apple Watch Ultra. Oke, kita lihat bagian-bagiannya. Di sisi
sebelah kanan tentunya ada dua tombol fisik, yang satu bisa diputar ya, crown, yang kalau diputar ini dalam kondisi mati dia berputar sangat-sangat lancar teman-teman YouTube. Tidak seperti yang itel ya, dia ada sistem stopnya ya, jadi ada suara klik 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 ya begitu kita dan berhenti di pada saat berputar satu putaran. Kalau ini sangat lancar ya, tidak ada seperti yang tadi berhenti di satu putaran. Nah, terus ada tombol fisik satu lagi di sini, mungkin ini untuk power on off ya. Di sini juga tentunya sama ya, ada apa namanya, lingkaran orange seperti Apple Watch Ultra. Ada lubang mix, mikrofon, dan juga di sini dibuatkan gimmick-gimmick ya teman-teman YouTube. Kalau Apple Watch Ultra kan ada apa namanya, sensor kedalaman ya di sebelah kanan. Ini hanya gimmick ya, lubang gimmick yang dibuat sehingga mirip dengan Apple Watch Ultra. Lanjut di sisi sebelahnya, sebelah kiri ada satu tombol fisik yang warna oranye cukup menyala ya teman-teman YouTube, tidak yang pucat. Kemudian ada lubang speaker ya, ini built-in speaker, dan juga dibuatkan lagi gimmick sebelah kiri ya, ada dua. Yang kalau di Apple Watch Ultra itu adalah kabel apa namanya, lubang antena ya, antena. Di sini hanya gimmick ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di sini kita copot. Ini tulisannya Watch Ultra 49 mm titanium dan keramik teman-teman YouTube. Di sini tulisannya. Ya, fokus. Titanium keramik case, sapphire kristal, GPS LTE, water resistant IP67. IP67 tapi di dive 40 meter. Ini agak rancu ya teman-teman YouTube, karena IP67 ini harusnya sih tahan cipratan dan debu ya, tidak sampai bisa menyelam. Tapi kalau dive 40 meter harusnya bisa dipakai untuk renang ya teman-teman YouTube. Dipertanyakan ya. Kemudian ini ada 4 baut ya, seperti layaknya Apple Watch Ultra, dan ini untuk rilis dari si strapnya. Dan di bagian depan ini tentunya layarnya berdimensi ya 49 mm. Oke, sebelum kita nyalakan ya, atau sambil kita nyalakan ya, sambil dia loading, akan kita coba pasangkan strap. Oke, nyala, hello. Tidak berlogo Apple. Nah, langsung nyala teman-teman YouTube. Kita coba pasangkan ya. Pasangkan dulu dari strapnya. Masangnya agak keset ya. Lalu ada suara klik teman-teman YouTube, tandanya sudah masuk dengan sempurna. Ini tidak akan lagi geleser ke arah sebaliknya ya, jadi langsung mengunci. Selanjutnya sebelahnya juga sama, mengunci. Dan untuk melepasnya kita klik, tahan, kemudian lepas. Cukup mudah ya teman-teman YouTube, walaupun nggak yang segampang itu, tapi cukup mudah. Sebelum melanjut ke arah fiturnya, saya akan coba pasangkan ya. Ini 49 mm bagi Anda yang menyukai jam tangan yang pas, ngepas, besar. Ini bagi saya cukup pas ya di pergelangan tangan saya. Berbeda dengan itel teman-teman YouTube. Bagi saya itel ini terlalu kecil untuk tangan saya. Walaupun tangan saya juga lingkarnya tidak terlalu besar, tapi bagi saya itel ini terlalu kecil dibandingkan dengan Watch Ultra Z69 49 mm ini. Ini pas sekali. Saya suka dari dimensinya teman-teman YouTube. Oke, lanjut kita bahas ke
bagian UI-nya teman-teman YouTube. Mulai dari watch face. Ini watch face-nya sangat dimiripkan dengan Apple Watch Ultra, dengan Lucky Horse kayak gini, sangat menggambarkan Apple Watch ya. Kemudian untuk menggantinya kita bergulir ya menggunakan crown ini. Kita disediakan tadi 1, 2, kemudian 3 ya. Kemudian 4, 5 model kompas ya, 6, 7. Ada 7, 8. Ada 8 watch face yang telah disediakan secara default ya. Dan ini detiknya menyapu teman-teman YouTube. Bagus, detiknya menyapu. Kalau kita klik ini ada animasinya untuk yang bagian horse, quick horse. Dan untuk yang ini juga menggambarkan watch face yang sama dengan Apple Watch Ultra. Dan ini bisa diklik ya teman-teman YouTube di bagian tertentu ya, musik sama data trackingnya. Sedangkan yang lainnya tidak ada. Oh ini timer, bisa diklik timer. Nah, sini tidak ada. Oke, swipe dari atas ke bawah menampilkan recent text sama seperti Apple Watch. Dari bawah ke atas ini ada shortcut menu ya, shortcut menu. Sini ada Bluetooth, light, apa nih, lampu, kemudian dan lain sebagainya, setting, alarm, dan bisa kita tambah lagi ya berbagai pilihan shortcut supaya kita lebih cepat dalam mengakses. Kemudian swipe dari kiri ke kanan menampilkan ini recent juga, sepertinya recent apps. Kemudian ada tanda kunci nih teman-teman YouTube. Bagusnya Z69 ini dibandingkan iTel ya teman-teman YouTube, ada pengunci layar. Jadi ketika ini terputar dengan tidak sengaja, maka wallpapernya atau watch face-nya tidak berganti, beda dengan ini yang tidak ada penguncinya. Jadi ketika ini tertekan tidak sengaja ya akan berganti-ganti watch face. Seperti itu. Jadi ini sebuah langkah yang cukup bagus ya. Kemudian kita swipe dari kanan ke kiri, tentunya seperti biasanya smartwatch ya, ada widget yang bisa menggambarkan hasil tracking heart rate, SpO2, data step, blood sugar nih teman-teman YouTube. Ini gimmick atau enggak ya? Kok bisa ada blood sugar ya? Padahal kita untuk menghitung kadar gula darah tuh harus ambil darah ya. Jadi ini menghitung dari apa gitu kan? Kemudian ada blood pressure ya. Ada blood pressure. Seperti itu. Jadi untuk masuk ke menu, kita menekan tombol ini ya, tombol crown-nya ini sekali untuk masuk ke menu. Dan untuk mengganti style dari menunya, kita klik 2 kali secara cepat ya. Nah, tersedia tadi yang pertama 1, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Ada 8 style teman-teman YouTube. Cukup banyak ya untuk kita ganti-ganti mana yang mengikuti keinginan kita. Kemudian untuk menunya ada message, call. Message ini notifikasi berarti. Kemudian call sini berarti bisa masuk ke kontak. No kontak, belum sinkron. Kalau dial pad, call setup, dan SOS. Kemudian exercise-nya ya, menu olahraganya. Kita lihat ada swimming teman-teman YouTube. Ada swimming. Ini ada swimming artinya bisa dibawa berenang atau bagaimana nih teman-teman YouTube ya.
Tentunya ada banyak. Kemudian ini data, terus ada sleep monitoring, ada music player control ya, kontrol music player, heart rate, blood pressure. Kita lihat heart rate-nya ya. Heart rate-nya apakah bisa dinamis ya. Kita coba. Nah, dinamis ya teman-teman YouTube, bisa menghitung terus, berjalan terus. Kemudian ada blood pressure, ada SpO2, cukup banyak ya. Ada temperatur juga teman-teman YouTube. Tadi seperti di boxnya ya, kita bisa menghitung temperatur. Kemudian ada kewanitaan, ada water, suhu, kemudian pernafasan. Nah, motion tracking nih teman-teman YouTube. Ada mungkin built-in GPS ya teman-teman YouTube. Kemudian ada kalender, Aliplay, QR code. Ini apa gunanya ya QR code? Please add QR code in application. Kalkulator, timer, stopwatch, find my phone, kamera, control shutter, Siri, alarm, setting, style. Apa ini? Style, ada style. Oh, untuk kompas ya. Altitude, pressure. Nah, seperti yang digambarkan di boxnya, ada pressure-nya teman-teman YouTube. Nah, ada pressure-nya. Ini apakah sesuai apa enggak ya? Saya tidak mempunyai alat yang apa namanya proper ya untuk menghitung dari kesesuaian hasil penghitungannya. Ada Siri, tadi ada Siri, ini Siri lagi ya. Coba kita lihat Siri. Klik. Oh, not connected. Itu Siri. Kemudian di sini ada Siri lagi. Kita lihat Siri yang satunya. Apa ini? Kemudian ada blood sugar yang tadi ya. Game, ada gamenya teman-teman YouTube. Di sini ada 2, Bird sama Kares. Facebook, notifikasi, Twitter, WhatsApp, Kiki. Ini WeChat. Jadi itu menu-menunya. Lalu kita masuk ke bagian setting teman-teman YouTube. Contrast light setting. Apa ini? Contrast light, contrast bright, style. Oh, ini ada ininya teman-teman YouTube. Oh, ada AOD-nya teman-teman YouTube. Kita coba pakai yang ini ya. Enable contrast light time-nya. Oh, ada waktunya ya. Jadi tidak selamanya bisa menampilkan AOD, tapi cukup lama ini teman-teman YouTube, 180 menit. Kita coba yang 10 menit ya. Kemudian screen off time-nya bisa sampai, wah, ada never teman-teman YouTube, never off. Cukup menguras baterai pasti kan. Kita coba 15 menit. Terus gesture ya, raise to wake. Kemudian kita lihat brightness-nya. Kita coba dulu raise to wake-nya. 1 2 3. Oh, 1 2 3. Wah, cepat teman-teman YouTube, responsif. Dan bagusnya lagi teman-teman YouTube, ini ketika kita arahkan ke arah berlawanan dari hadapan kita, dia langsung mati teman-teman YouTube. Dan kita arahkan ke badan, langsung ke hadapan kita langsung nyala. Oke, bagus raise to wake-nya teman-teman YouTube. Kalau ke belakang mati, dan kalau kita hadapkan ke hadapan dia langsung hidup. Brightness di sini sayangnya tidak ada auto brightness ya teman-teman YouTube. Jadi kita harus mengaturnya secara manual ya. Kalau di terik matahari, otomatis kita harus setting brightness-nya ke arah yang tinggi. Kemudian do not disturb, vibration. Kemudian key definition. Oh, ini untuk yang tombol sebelah sana teman-teman YouTube, sebelah kiri kita mau atur sebagai apa. Kemudian ada drain off teman-teman YouTube, self draining. Nah, jadi ini gunanya untuk membantu mengeringkan si smartwatch-nya apabila terkena
air teman-teman YouTube. Jadi ini IP67 atau 68 ya. Saya tidak cukup berani untuk mencobanya di bawah untuk direndam ya. Kemudian ada password, connect to handphone ya, untuk connect Bluetooth, power saving, language-nya kita lihat ada nggak Indonesia. Nah, ada bahasa Indonesia teman-teman YouTube. Good. Kemudian ada pengaturan waktu nih. Kok bisa? Oh, teman-teman YouTube, dia jadi bisa sinkron dengan aplikasi dan juga bisa diatur manual, teman-teman YouTube. Bisa diatur manual. Jadi tidak perlu disinkronkan ke handphone. Jam ini bisa bekerja secara mandiri, teman-teman YouTube, dengan mengatur waktu dan tanggalnya secara manual. Cukup bagus. Fitur ini tidak saya temukan sepertinya di itel smartwatch 011. Kemudian ada NFC. Kita lihat NFC-nya. Fungsi ini sudah diaktifkan dan bisa langsung pulihkan ke awal, matikan, dan mengenai. Jadi seperti itu teman-teman YouTube. Dan untuk mengkonekkan dari si jam ini kita perlu aplikasi AirDavid, teman-teman YouTube. AirDavid. Dan bagi saya untuk aplikasi AirDavid ini lebih enak ya dibandingkan FitCloud Pro. Kenapa? Karena di AirDavid ini pilihan watch face-nya lebih banyak daripada dari si FitCloud Pro. Jadi ini ketika ditutup gini dia akan mati, teman-teman YouTube. Bagus kalau kita pakai waktu pas sholat juga, jadi layarnya tidak akan terpencet. Lalu kalau untuk bagi itel ya, ditutup kayak gini dia masih tetap nyala. itel ditutup masih tetap nyala. Ini ketika ditutup maka dia langsung mati, teman-teman YouTube. Ini satu fitur yang sebenarnya bagus, teman-teman YouTube. Kenapa tidak diterapkan, diaplikasikan di itel? Oke, dan kekurangannya kalau di smartwatch Wear OS saya ketika diklik layarnya maka akan nyala. Kalau ini nggak bisa, teman-teman YouTube. Kita harus mencet knopnya di sini atau melakukan raise to wake seperti ini. Dan untuk mematikannya bisa menggunakan ini, tekan tombol sekali atau ditutup seperti ini, dia akan mati. Oke, kita berlanjut ya ke AirDavid. Saya telah melakukan installnya aplikasi AirDavid. Nah, bagusnya di AirDavid ini dia tuh memiliki watch face market yang cukup banyak ya. Kita aktifkan dulu ini, terdisconnect ya. Udah sinkronisasi ya, langsung aktif. Z69 Ultra 93% powernya. Kemudian ini datanya ya, data penghitungan blood pressure, blood oksigen, temperatur, blood glucose, dan lain-lainnya ada di sini. Kemudian ini bagusnya menggunakan AirDavid ya, dibandingkan ke FitCloud Pro. Ini watch face-nya cukup banyak pilihan ya, teman-teman YouTube, dan sudah diklasifikasikan yang pointer, yang digital, dan customize. Yang customize-nya juga bagus ya, ada berbagai style ya, bisa default pointer dial seperti ini dengan mengganti background atau digital dial, dan ininya bisa dirubah ya, diposisikan di mana saja yang kita mau ya, tidak seperti FitCloud Pro yang cuma ada di bawah, samping, atas, atau samping kanan atau kiri. Kemudian health functionnya bisa dimasukkan ya, ada step conscious, ini pun bisa diatur-atur di mana posisinya, jadi lebih bervariatif, dan juga bisa diganti-ganti warnanya ya, teman-teman YouTube. Bisa diganti-ganti warnanya, dan juga bisa dimasukkan health function, dan juga bisa style digital dan pointer. Tapi kalau untuk yang si FitCloud Pro hanya digital saja. Ini bagusnya, dan kita dalam menggantinya cukup mudah ya, tinggal download, nanti akan masuk ke ini, ke smartwatchnya. Dan ini teman-teman YouTube hanya bisa mengganti
satu dari sekian banyak pilihan watch face-nya. Jadi ini defaultnya tidak bisa diganti ya teman-teman YouTube, yang hanya bisa masuk ke downloadan yang satu ini teman-teman YouTube. Jadi ini satu akan digantikan dengan yang lain yang ada di aplikasi. Mungkin demikian ya unboxing dan hands on dari si Z69 Ultra. Untuk ketahanan baterainya sih saya baca-baca bisa sampai 7 hari dalam posisi aktif ya, aktif digunakan, dan bisa 30 hari kalau mode saver. Bagaimana, apakah gengsinya bisa memenuhi kebutuhan Anda dengan harga 150.000 dan fungsinya seperti itu? Apakah sudah cukup ataukah Anda perlu menambahkan sejumlah uang untuk mendapatkan fungsi-fungsi lain yang tidak ada, yang tidak dipunyai dari smartwatch ini? Tulis komen di bawah ya teman-teman YouTube. Demikian video kali ini, klik like jika suka dan juga tentunya subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.